Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 23, Menyembunyikan Kegugupan DIDEPAN Suami. Masih di apartemen Heri Kusmanto. Kak, ayo kita makan malam bersama, aku baru selesai masak loh, ajak Windini. Benarkah? Sepertinya kau menjadi istri idaman ya dek, ucap Julfin. Ah kakak bisa saja, maaf ya Kak Mirawati dan Kak Bagas, aku belum sempat menyapa kalian, abis Kak Julfin udah main peluk-peluk aku aja, ucap Windini. Iya gak apa dek kakak ngerti, sahut Mirawati. Lah kok malah kakak si dek yang disalahin, ini semua kan gara kau juga, dengus Julfin. Ya sudah yuk kita makan, sahut Windini mengalihkan pembicaraan. Julfin, Mirawati, dan Windini pergi menuju meja makan, sedangkan Heri dan Bagas masih berada di ruang tamu. Jangan pernah Elo sakiti Windini, kalau Elo lakuin itu lagi, gue gak segan bikin perhitungan dengan lu, ucap Bagas penuh dengan penekanan, sambil menunjuk di depan muka Heri. Itu bukan urusan lu, sahut Heri menepis tangan Bagas dan berlalu menuju meja makan. Bagas mengepalkan kedua tangannya menahan emosi yang ia rasakan. Gue gak akan biarin Windini tersakiti lagi, udah cukup gue yang membuat dia kecewa dan terluka, batin Bagas. Di meja makan mereka menyantap makan malam mereka sambil mengobrol. Kak, kapan pulang? Kenapa tidak memberi tahu aku? Tanya Windini. Baru tadi siang, tadinya kakak ingin membuat kejutan untukmu dek, malah kakak yang terkejut dengan kabar pernikahanmu, kesal Julfin. Hehehe maaf ya kak, aku baru akan mengatakan semuanya saat kakak sudah pulang, aku tidak mau membuat kakak terganggu di sana, sahut Windini. Tapi kau sungguh keterlaluan denganku dek, dan kau juga Mirawati kenapa tidak memberitahu lebih awal dengan kakak, kesal Julfin pada kedua adiknya. Maaf kak, aku hanya menuruti perintah dari papa dan Windini saja, ucap Mirawati tersenyum. Udah deh Jul, Elo lama udah kayak emak kurang jatah belanja aja dari tadi ngoceh terus, ucap Heri. Sialan Elo bro, gue pecat jadi adik ipar baru tahu rasa lu, ucap Julfin. Sembarangan aja lu bro, main pecat gue aja. Gue sama adik lu ini sudah tidak terpisahkan, ucap Heri mencolek dagu Windini. Windini hanya tersenyum kecil. Cih, pintar sekali nih orang, dasar pria bunglon, batin Windini. Wah main pegang adek gue aja Elo bro, gue belum kasih restu sama kalian berdua, ucap Julfin. Bodoh amat, yang jelas adek lo udah jadi milik gue, sahut Heri. Mirawati hanya tersenyum sambil geleng-geleng, sedangkan Bagas menatap Heri tidak suka. Kalian berdua kenal sejak kapan? Tanya Windini pada Julfin dan Heri. Kami dulu teman SMA dek, kami cukup akrab waktu itu tapi gak tahu nih anak tiba-tiba menghilang begitu aja. Seperti ditelan bumi tanpa ada jejak sama sekali. Pas ketemu langsung jadi adik ipar gue lu, ucap Julfin.
Maaf bro, gue menghilang waktu itu karena ada alasannya. Lain kali gue ceritakan sama Elo, sahut Harry. Oh jadi seperti itu. Kalau Kak Mirawati, bagaimana persiapan pernikahan kalian? Tanya Windini pada Mirawati. Udah rampung semua dek, tinggal tunggu hari hanya aja, sahut Mirawati. Syukur deh kalau seperti itu Kak. Maaf ya Kak, aku tidak bisa bantu kakak, ucap Windini tidak enak hati pada Mirawati. Ah tidak apa-apa dek, doakan saja supaya berjalan lancar, ucap Mirawati tersenyum. Kalau itu sih jangan ditanya lagi Kak, selalu mendoakan kebahagiaan kalian, sahut Windini tersenyum tulus. Selesai menyantap makan malam mereka berkumpul di ruang tamu untuk berbincang sebentar dan berpamit pulang pada Windini dan Harry karena waktu sudah semakin larut. Dek kakak pulang dulu ya, kamu hati-hati sama pria yang bersama kamu ini, ucap Julfin. Memangnya kenapa Kak? Tanya Windini polos. Karena suami kamu suka menggigit, hahaha, goda Julfin. Windini hanya bergidik ngeri. Sialan Elo bro, sahut Harry memukul pelan bahu Julfin. Hahaha, udah ya dek, ingat hati-hati, ucap Julfin dengan gelak tawanya, seraya mengecup pucuk kepala Windini yang langsung didorong oleh Harry. Main cium aja lo, adek lo milik gue sekarang. Sana pergi lo, kesal Harry sambil mengusir Julfin. Dasar suami posesif, teriak Julfin sambil pergi keluar apartemen Harry yang diikuti Mirawati dan Bagas. Pagi hari Windini sudah disibukkan dengan rutinitas seperti biasa. Windini berangkat bekerja terlebih dahulu dengan menggunakan ojek online yang ia pesan sebelumnya, sedangkan Harry masih menikmati secangkir cappuccino yang dibuatkan Windini. Harry menjadi begitu menyukai kopi cappuccino semenjak Windini selalu membuatkan untuknya. Di kantor perusahaan keluarga Souza Group, semua karyawan sudah disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ga tolong panggilkan Windini di bagian departemen pemasaran, ucap Harry di seberang telepon pada sekretarisnya Angga. Baik Pak, jawab Angga. Tidak beberapa lama ada suara ketukan pintu dari luar. Masuk, ucap Harry masih sibuk menatap layar laptopnya. Permisi Pak, apakah Bapak memanggil saya? Tanya Windini begitu gugup, takut ia akan dikenali oleh Harry, padahal dia sudah menggunakan masker. Sebentar lagi jam makan siang, tolong belikan saya makanan di restoran XX sekarang, ucap Harry masih sibuk dengan pekerjaannya. Pak, itu bukan tugasku, kan ada OB yang bisa membelikannya. Pekerjaanku masih sangat banyak sekali, protes Windini. Berani sekali kau membantah perintahku, apa kau mau aku? Ucap Harry yang langsung dipotong oleh Windini. Baiklah Pak, saya berangkat sekarang, sahut Windini. Sahut Harry singkat sambil mengibaskan telapak tangannya mengartikan agar Windini segera pergi. Hahaha, dia pikir dengan menutupi wajahnya. Aku tidak bisa mengenalinya, dasar gadis bar.
Gumam Harry saat Windini sudah pergi dari ruangannya. Sepanjang jalan Windini terus mengumpat dengan sikap Harry. Pria bunglon menyebalkan, restoran XX kan sangat jauh sekali dari sini, bisa aku melewatkan jam makan siangku, kenapa juga harus aku yang diperintahkan, sungguh sangat menyebalkan. Gerutu Windini. 2 jam Windini baru sampai kembali ke gedung Soza Group. Sudah Windini duga ia akan melewatkan makan siangnya. Perutnya sangat lapar karena tadi pagi ia hanya sarapan dengan sepotong roti. "Permisi Pak, ini makanan yang Bapak pesan," ucap Windini saat sudah berada di dalam ruang kerja Harry. "Kenapa kau begitu lama sekali?" tanya Harry. "Restoran XX memang jauh dari sini Pak, tadi juga agak sedikit macet karena berbarengan pada jam makan siang karyawan," jawab Windini. Ucap Harry singkat sambil berjalan mendekati Windini. "Apakah kau masih terkena flu? Kenapa kau selalu memakai masker saat berhadapan denganku?" tanya Harry dengan wajah datar. Windini yang mendapatkan tatapan dari Harry langsung tertunduk. "Maaf Pak, wajah saya jelek, bisa Bapak tidak berselera makan karena melihat wajah saya," bohong Windini. Alasan konyol macam apa itu, dia masih mencoba mengelabuhiku. "Dasar wanita barbar," batin Harry. Harry semakin mendekat menghampiri Windini. Windini semakin gugup dibuatnya. "Saya akan siapkan makanan ini untuk Bapak," ucap Windini gugup. Harry memegang bahu Windini untuk berhadapan dengannya. "Bapak mau apa?" tanya Windini semakin salah tingkah. Duh, dia mau apa sebenarnya? Apa sih pria bunglon ini mengenaliku? Batin Windini. Harry membuka masker Windini. Windini segera memiringkan bibirnya agar terlihat berbeda wajahnya. Gadis ini bertingkah konyol sekali. Dengan seperti itu dia pikir aku tidak mengenalinya, batin Harry dengan senyum yang ia tahan. Namun tanpa basa-basi Harry langsung lanjut ke bab 24.